CPO itu transparan, itu akan kita bisa lihat di Reuters. Jadi sampai hari ini kalau kita lihat harga CPO masuk ke Q3 2022, itu yaitu Julai Agustus itu masih di 4 digit ya, masih ada di atas 1.000 ya. Jadi ya kita optimis kalau tahun depan 2022 itu sinarionya masih lumayan profitable buat industri sawit. Oke, Anda melihat kalau mungkin untuk dari segi harga ini masih cukup baik. Tapi kalau untuk segi permintaan atau demand-nya sendiri dari CPO ini di tahun 2022 nanti seperti apa perusahaan melihatnya, Pak Hartono? Ya, kebenaran kan kemarin dan hari ini ada acara GAPKI ya, acara International Palm Oil Conference ya. Itu prediksinya demand tahun demi tahun ke depan itu tetap meningkat ya, karena kebutuhan minyak goreng itu tetap akan in growth mode, dan di plus lagi ada program pemerintah yang B30 ya. Jadi there is no concern or no issue on the demand side. Oke, Anda melihat kalau dari segi demand atau permintaan ini masih akan cukup baik begitu ya. Namun kalau kita melihat terkait dengan aksi-aksi korporasi dari SSMS di tahun 2022 nanti, apakah ada planning ke depannya atau mungkin strategi-strategi untuk aksi korporasi ke depannya, Pak Hartono? Corporate action selalu ada, cuma nanti mungkin secara teknisnya announcement-nya kita harus ikut peraturan regulasi bursa ya. Contohnya kayak ada akuisisi, merger, and so on and so forth. Itu kita mungkin tidak bisa disclose terlalu banyak, tapi nanti saatnya pasti kita disclose dan announce ke pasar. Oke, baik. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan aksi korporasi dan juga pastinya prospek ke depannya. Tapi kalau untuk tantangannya nih, Pak Hartono, menurut Anda apakah ada tantangan-tantangan ke depannya di industri sawit nasional? Tantangan pasti ada ya. Kita selalu mungkin posisi kami agak enak ya, enak dalam arti sudah mencapai standar. Kita bisa ikuti standar-standar yang diinginkan oleh pasar dunia ya. Tapi mungkin buat teman-teman CPO yang masih baru bergerak, untuk mengikuti standar-standar dunia itu agak berat ya. Jadi ya kalau kita mau jadi global player, tantangannya adalah we have to keep working hard supaya kita bisa mencapai global player yang menyampai standar-standar global tersebut ya. Kalau enggak kita nggak bisa jadi global player gitu aja. Namun kalau kita berbicara terkait dengan sawit kan masih ada juga beberapa tantangan. Kita ketahui Uni Eropa yang sudah mulai memasukkan CPO ke dalam daftar hitam begitu ya, dan juga ini juga pastinya menjadi perseteruan antara negara kita dan juga Uni Eropa. Nah, seperti apa Anda melihat tantangan dan juga pastinya ancaman dari sentimen ini, Pak Hartono? Ya, saya rasa semua audience ya, maupun dari Indonesia, dari mancanegara, mereka sudah mengerti dan memahami lah ya. Karena you have to be smart ya. Jadi kadang seringkali itu standar-standar atau kritik-kritik yang dilontarkan itu sebenarnya ada unsur vested interest ya. Vested interest dalam arti kata mungkin ya vested interest buat competitive product. Jadi ya kalau kita dengar ada kritik-kritik tersebut ya kita harus jago-jago filter apa yang benar, apa yang tidak, gitu aja. Ujung-ujungnya Indonesia itu dengan ada industri sawit, kita meng-create jobs untuk jutaan-jutaan warga negara Indonesia. Itu sangat penting. Di SSMS sendiri, kami ada 18.000 karyawan. Ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.